Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ustadz Amin dalam pembelajaran BPI, Bina Pribadi Islami. Selamat pagi anak-anak, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun kita masih belajar di rumah. Hari ini BPI di pertemuan kedua. Nah, anak-anak, kita akan belajar tentang mengucapkan kalimat istirja, ya. Kita akan belajar mengucapkan kalimat istirja. Baiklah anak-anak, seperti biasa ketika kita mau belajar, jangan lupa berdoa ya. Ayo, kita berdoa dulu agar apa yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Bina Pribadi Islami. Materi sebelumnya di pertemuan pertama masih ingat apa tidak? Ya, betul. Ya, yaitu tentang aku terbiasa istighfar. Aku terbiasa istighfar. Ya, ingat kembali tentang materi yang pertama. Sebelum kita akan melanjutkan materi yang atau pembelajaran yang kedua. Masih ingat kalimat istighfar? Ya, kalimat istighfar Astaghfirullahaladzim. Ya, Ustaz ulangi kalimat istighfar Astaghfirullahaladzim, yang artinya aku memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ya mulai di kelas 2 ya membiasakan untuk mengucapkan kalimat istighfar ini ya dimanapun dan kapanpun agar dosa-dosa kita ya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pada intinya agar kita nanti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah siap untuk pembelajaran kedua? Baiklah, kalian perhatikan video pembelajaran Ustadz dari awal sampai selesai ya, agar kalian bisa memahami ilmu dengan baik. Ustadz lanjutkan ya. Bina Pribadi Islami, pertemuan kedua, yaitu aku terbiasa mengucapkan istirja. Istirja itu apa? Ya, oke, baik. Silahkan nanti sambil dilihat buku paketnya ya. Buku paket Bina Pribadi Islami. Sambil melihat video pembelajaran dari Ustadz. Ya, jangan lupa like and subscribe dan share ke teman-teman kalian. Ustadz lanjutkan. Kalimat istirja yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kalimat istirja. Mungkin sebagian anak-anak sering mendengar kalimat ini ya, tapi tidak tahu maknanya. Ya, sering sekali dan beberapa saat yang lalu, ya, beberapa minggu yang lalu, gitu kan, sering sekali dikumandangkan, ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini merupakan kalimat istirja. Baiklah. Mengucapkan kalimat istirja ya ketika mengalami musibah. Jadi kapan ketika kita mengucapkan kalimat istirja ini? Ya, ketika mengalami musibah. Yang mengucapkan kalimat istirja saat ada musibah termasuk ciri-ciri orang penyabar. Kenapa demikian? Ya, coba kalian perhatikan video pembelajaran dari Ustadz dengan baik ya.
Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hambanya, memberikan kita semuanya, hamba yang dicintainya, yaitu berupa nikmat, ya, memberikan ujian kepada hamba yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa nikmat, bahagia dan duka. Jadi nikmat yang Allah berikan kepada kita itu ada yang bahagia dan ada juga yang duka, ada yang bikin sedih, ya. Nah, muslim yang baik jika mengalami atau melihat musibah maka akan mengucapkan kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini yang sering salah, ya, bukan salah ya. Penafsiran dari anak-anak ketika inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ketika hanya ketika mendengar orang yang meninggal saja, ya, tetapi bukan demikian. Jadi kalimat istirja ini diucapkan ketika kita ada musibah kecil maupun musibah besar, ya, tidak hanya musibah besar saja, musibah kecil, ya, itu pun kita, ya, harus mengucapkan kalimat istirja. Baik anak-anak, Ustaz lanjutkan ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, maknanya artinya sesungguhnya kami milik Allah dan kepada Allah juga kami kembali. Ustaz ulangi, sesungguhnya kami milik Allah dan kepada Allah juga kami kembali. Jadi apapun yang ada di dunia ini, di dunia dan di langit adalah milik Allah. Dan atas kehendak Allah, ya, kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan daun kering yang jatuh dari pohon itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak soleh yang dirahmati Allah, ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepada Allah juga kami kembali. Membaca kalimat istirja mempunyai hikmah yang sangat besar, ya, dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah yang dicintai atau sebagai muslim yang baik, ya. Baik, tadi Ustadz sudah luruskan, ya. Jadi sesuatu, ya, setiap sesuatu yang tidak disukai itu adalah musibah. Jadi musibah itu ada musibah kecil dan musibah besar. Jadi ketika kalian mengalami musibah kecil pun, ya, dianjurkan untuk mengucapkan kalimat istirja. Contohnya apa musibah kecil? Contoh kehilangan sesuatu, ya. Mungkin kamu stipnya hilang, pensilnya hilang, maka kalian, ya, dianjurkan untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi segala sesuatu yang tidak disukai oleh kita itu adalah musibah. Jadi tidak hanya kematian saja. Ya, ketika kalian mengalami sesuatu yang tidak disukai, maka dianjurkan untuk mengucapkan kalimat istirja, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik anak-anak soleh yang dirahmati Allah, ya, Ustadz lanjutkan. Apa hikmahnya membaca kalimat istirja? Ya, bagi muslim, ya, mengucapkan kalimat istirja itu akan memperoleh rahmat, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, meningkatkan rasa sabar dan tabah ketika kita menghadapi atau sedang mengalami ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ujian kebahagiaan maupun ujian dari duka atau kesedihan. Ya. Baik, yang ketiga yaitu meningkatkan rasa ikhlas. Nah, ini yang sering sekali, ya, umat muslim ketika mengalami musibah ini yang
lebih berat itu adalah rasa sabar dan ikhlas, ya. Maka kemudian, ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita, ya, tentang, ya, mengucapkan kalimat istirja, ya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ya. Jadi untuk meningkatkan rasa ikhlas atas apa yang Allah tetapkan kepada kita. Anak-anak soleh, ya, kapan waktu melafalkan istirja? Ya, tadi sudah disampaikan, mungkin kalian sudah sering mendengar gitu ya, kalimat istirja dikumandangkan di musola, di masjid, ya, ketika ada kematian. Ya, ternyata waktu melafalkan istirja itu ada bukan hanya saat mendengar kematian dan sebagainya. Yang pertama, kehilangan sesuatu. Nah, tadi ya, Ustadz sudah sampaikan, ketika kita mengalami sesuatu yang tidak kita sukai, ya, kehilangan sesuatu, maka disitulah kita disarankan untuk mengucapkan kalimat istirja. Jadi kehilangan sesuatu, ya, barang, mungkin kehilangan uang, kehilangan yang kita miliki, itu ya, yang kita miliki berupa harta, benda, ya, itu maka kita disarankan, ya, dianjurkan untuk mengucapkan kalimat istirja. Berikutnya, ketika mendengar kematian. Nah, ini tadi sudah Ustadz sampaikan, ya, bahwa ketika kita mendengar kematian, maka kita mengucapkan kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang ketiga, mengalami sendiri atau melihat musibah. Jadi, ketika kalian melihat teman kalian jatuh dari sepeda, gitu, lagi main sepeda kemudian jatuh, ya, maka kalian yang melihat itu mengucapkan kalimat istirja. Atau kalian lagi lihat televisi, kemudian di televisi ada berita tentang musibah, tanah longsor atau banjir, gitu kan. Atau yang lainnya kalian lihat, maka kalian dianjurkan untuk mengucapkan kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Segala sesuatu yang datang dari Allah maka akan kembali kepada Allah. Anak-anak soleh yang berbahagia. Nah, agar Ustadz ingin tahu, ya, apakah kalian sudah memahami materi yang Ustadz sampaikan. Nah, ini ada tugas mandiri di rumah, ya, silahkan kalian rekam suara kalian, ya. Apa yang direkam? Yang pertama, melafalkan kalimat istighfar, ya, 3 kali, ya. Kemudian yang kedua, melafalkan kalimat istirja. Ya, semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan anak-anak menjadi anak yang soleh dan soleha. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian pembelajaran dari Ustadz Amin. Apabila ada yang kurang berkenan atau ada yang salah, itu adalah kesalahan dari Ustadz. Ustadz minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang Ustadz sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mulai sekarang, ya, kalian harus terbiasa mengucapkan kalimat istighfar dimanapun dan kapanpun. Dan kalian juga terbiasa mengucapkan kalimat istirja ketika kalian mengalami atau melihat musibah. Ya, sudah paham, ya? Terima kasih anak-anak. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.